Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'i yang kita ini mengatakan itu sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu sunnah muakkad itu apa? Sunnah muakkad itu adalah alal kifayah. Jadi misalnya di sini fa idza ata biha wahidun min ahlil bait kafa an jami'ihim. Apabila dalam satu rumah itu seorang ibu dan bapak punya anak itu ada berapa? 5, 6. Bapak ibu punya anak berapa? 5, 6. 5, 6 ini 5 orang sudah menikah, tinggal 1 orang. Jadi dari 5 orang ini yang sudah menikah, mereka sudah punya kerja dan punya usaha. Tinggal 1 yang belum menikah dan belum punya usaha. Maka kata yang ulama Syafi'i mengatakan, apabila ibu bapaknya tidak mampu, anak yang pertama juga tidak mampu, walaupun dia itu pengusaha, tidak mampu juga, punya toko, tidak mampu. Anak yang kedua pegawai, tidak mampu juga. Anak yang ketiga ini petani, dia punya usaha tani, jual sayur-sayuran di pasar tiap harinya. Tapi anak yang ketiga ini, Masya Allah, itu dia yang kurban. Tahun ini dia kurban, anak yang ketiga nih. Anak yang pertama tidak punya toko tapi tidak mampu kurban karena banyak utang di bank. Anak yang kedua juga pegawai, juga SK-nya itu gak ada di bank. Anak yang ketiga yang dia adalah pengusaha sayur, tiap hari dia jual sayur di pasar, tapi dia yang kurban. Apa kata ulama Syafi'i? Itulah yang disebut dengan sunnah muakkadatun alal kifayah, di mana anak ini 1 orang yang kurban itu akan menutupi semua keluarga yang lainnya. Kemudian hukumnya apa? Wahiyya sunnatun muakkadatun wa syi'arun zahirun yanbaghi liman qaddara 'alaiha an yuhaffiza 'alaiha. Dalam mazhab Syafi'i itu dah hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun, hukum daripada kurban itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dikuatkan. Kemudian wa syi'arun zahirun, itu adalah syiar yang nyata, simbol yang nyata. Kurban itu adalah simbol yang nyata. Kemudian yang bagi liman qaddara 'alaiha, maka diharuskan bagi mereka yang mampu, kata ulama ini, yang mampu liman qaddara 'alaiha ayu hafidha, agar mereka menjaga simbol ini. Jangan sampai satu kampung itu tidak ada satupun yang kurban, maka hilang, tidak ada yang jaga ini simbol. Ini kan kurban ini dari mana? Bukan Nabi Muhammad, itu sunnahnya dari dulu siapa? Itu kisahnya Nabi Ibrahim dengan anaknya siapa? Ismail. Kemudian itu diperkuat lagi ajaran ini oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ini hilang. Liman qaddara, jadi bagi yang mampu. Kita ini Masya Allah, kita ada yang punya usaha toko, kita ada yang punya usaha ini, kita ada yang punya ini. Masa Masya Allah. Makanya saya tanya minggu lalu, ini pernah kita kurban? Tidak pernah. Tapi pernah makan daging kurban? Pernah. Masya Allah. Kapan kita? Bu, ini harus dijaga simbol ini bagi orang yang mampu. Akan tetapi itu dari kalangan Imam Syafi'i, hukumnya apa? Sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan di kalangan kita ini. Wa dhahaba Malikun, tetapi Imam Malik rahimahullah dia berbeda pendapat, di mana Imam Malik itu memberikan hukum kurban itu apa? Wajib. Imam Syafi'i, para ulama Syafi'i, hukum kurban itu sunnah muakkad. Imam Malik dan para pengikutnya itu memberi hukum kurban itu wajib.
Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yujibu 'alal mukimi bil baladi al musiru. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum dari kurban itu apa? Kata Imam Abu Hanifah, yujibu 'alal mukim, itu wajibnya kurban. Kata Imam Abu Hanifah, itu wajib bagi mereka yang mukim, tinggal dalam satu kampung, dia menetap di situ, itu disebut mukim. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib kurban bagi kaum muslimin yang menetap dalam satu kampung, tinggal mereka dalam satu kampung itu, bil baladi al musiru, tapi menetapnya yang selain dia menetap. Yang kedua, kata Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa selain dia menetap di kampung itu, dia juga al musiru, memiliki keluangan harta. Apa disebut dengan al-musiru di situ? Wa hadzal ladzi yumliku nisabahu, di mana hartanya itu sudah sampai nisab. Berapa nisabnya itu? 20 dinar. Berapa 20 dinar ini kalau dikonversi dalam bentuk rupiah, Bu? Itu 50 juta. Dia mempunyai keluangan harta, dan di rekeningnya itu minimal dia punya 50 juta. 50 juta ini tidak terpakai. Baru kata Imam Abu Hanifah wajib bagi dia itu kurban. Tapi kan kita ini tidak, kan, modal hari ini, belanja hari ini, modal hari ini, besok lagi modal lagi. Di rekening ada nggak? Kadang kosong. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan dia satu mukim, dia yang kedua keluangan harta, minimal standarnya dia 50 juta di rekeningnya itu, baru dia wajib hukumnya kurban. Kalau Imam Malik mengatakan tidak wajib, tanpa ada keterangan. Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'i yang kita ini mengatakan itu sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu, Bu, sunnah muakkad itu apa? Sunnah muakkad itu adalah alal kifayah. Jadi misalnya di sini, faida ata biha wahidun min ahlil bait kafa an jami'ihim, apabila dalam satu rumah itu seorang ibu dan bapak punya anak itu ada berapa? 5, 6. Bapak ibu punya anak berapa? 5, 6. 5, 6 ini 5 orang sudah menikah, tinggal 1 orang. Jadi dari 5 orang ini yang sudah menikah, mereka sudah punya kerja dan punya usaha. Tinggal 1 yang belum menikah dan belum punya usaha. Maka kata yang ulama Syafi'i mengatakan, apabila ibu bapaknya tidak mampu, anak yang pertama juga tidak mampu, walaupun dia itu pengusaha, tidak mampu juga, punya toko, tidak mampu. Anak yang kedua pegawai, tidak mampu juga. Anak yang ketiga ini petani, dia punya usaha tani, Bu, jual sayur-sayuran di pasar tiap harinya. Tapi anak yang ketiga ini, Masya Allah, itu dia yang kurban. Tahun ini dia kurban, anak yang ketiga nih. Anak yang pertama tidak punya toko tapi tidak mampu kurban karena banyak utang di bank. Anak yang kedua juga pegawai, juga SK-nya itu gak ada di bank. Anak yang ketiga yang dia adalah pengusaha sayur, tiap hari dia jual sayur di pasar, tapi dia yang kurban. Apa kata ulama Syafi'i? Itulah yang disebut dengan sunnah muakkadatun 'alal kifayah, di mana anak ini 1 orang yang kurban itu akan menutupi semua keluarga yang lainnya. Paham, Bu? Paham, Bu? Makanya ibu hari ini kalau yang masih punya anak 1, anak 2, tanya kakak adiknya itu, tanya, Kak, kurban enggak? Kalau kakak punya keluangan harta untuk kurban, tolong kurban, Kak. Sehingga nanti itu apa? Orang tua yang masih hidup itu bisa tertutupi. Kita yang tidak sempat kurban, tidak punya keluangan kurban itu bisa tertutup. Paham kira-kira di sini, Bu? Menurut pandangan ulama Syafi'i itu bahwa hukum kurban itu sunnah muakkad. Imam Malik mengatakan hukum kurban itu adalah wajib. Imam Abu Hanifah ini kan ulama madhab ini. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Kurban itu wajib bagi orang yang mukim dalam satu wilayah. Kemudian dia mukim, memiliki keluangan harta.
hartanya sampai nisab. Berapa nisabnya? 20 dinar. 20 dinar itu kalau dirubah dalam bentuk rupiah, di rekeningnya dia itu uang tidak terpakai harus 50 juta. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kalau ada orang yang kaya seperti ini, dia tidak kurban, maka dosa bagi dia. Paham kira-kira Ibu ya? Paham kira-kira. Kemudian hewan apa saja yang akan dikurbankan? Pertama, wa yujzi'u fihal jaja'u minal dha'ni, bahwa cukup hewan yang dikorbankan itu adalah kambing kibas atau domba. Berapa usia kambing kibas ini? Usia daripada kambing kibas ini wa huwa malahu sannatun wa ta'ana fi thaniyah, di mana usia daripada kambing kibas atau domba ini, di mana dia usianya itu adalah 1 tahun, wa ta'ana fi thaniyah, atau jalan 2 tahun. Kalau ibu punya domba di rumah dan hari ini usianya 1 tahun lebih dari 1 hari, berarti 1 tahun 1 hari, maka itu domba itu bisa digunakan untuk kurban. Paham, Pak? Yang kedua, wathaniu minal ma'aji. Yang kedua itu adalah kambing Jawa. Kalau tadi yang pertama itu kibas, domba, yang kedua itu adalah kambing Jawa. Kambing Jawa itu adalah kambing yang memiliki telinganya panjang, fisiknya itu tinggi. Sudah pernah lihat yang di Pak Ustadz Iwan di atas itu? Ya. Sudah lihat di atas itu, Bu? Sudah pernah lihat? Sudah. Ini belum lihat. Berapa usia daripada kambing Jawa ini? Usia dari kambing Jawa ini malahu sanatani wa ta'ana fi thalitha. Usia kambing Jawa yang bisa dikurban itu adalah 2 tahun atau jalan 3 tahun. Kalau misalnya di Pak Iwan di atas itu ada kambing yang usianya 2 tahun 1 hari, itu bisa memenuhi syarat untuk kurban. Paham, Bu? Jangan sampai salah. Yang ketiga, wathaniu minal ibil. Yang ketiga, hewan yang layak untuk dikurbankan itu adalah unta. Malahu khamsun sinin wa ta'ana fi sadisah. Unta ini dia harus memiliki usia 5 tahun atau jalan usianya itu 6 tahun. 5 tahun 1 hari, maka unta ini layak sudah waktu untuk dikurbankan. Saya ulang lagi, kambing Jawa tadi 2 tahun 1 hari, 2 tahun usianya bisa dikurbankan, atau 2 tahun 1 hari itu sudah bisa dikurbankan. Domba tadi berapa? 1 tahun 1 hari itu sudah bisa dikurbankan. Kemudian yang berikutnya, wathaniu minal baqar. Yang berikutnya, hewan yang layak untuk dikurbankan itu adalah sapi. Berapakah usia sapi ini? Balahu sanatani wa ta'ana fi thalitha. Di mana sapi ini, Pak, Bu, dia harus memiliki usia berapa? Sanatani itu 2 tahun, wa ta'ana thalitha, atau dia jalan usianya itu 3 tahun. Kalau bapak ibu itu memiliki sapi, sapinya itu usianya 2 tahun 1 hari, 2 tahun atau 2 tahun 1 hari, maka sapi itu layak untuk dikorbankan. Kemudian wa yujzi'ul badanatu an sab'atin. Ini cukup 1 unta itu untuk 7 orang. Istaraku fid dhahiyati biha. Mereka itu berkumpul, 7 orang itu mengumpulkan uang untuk membeli 1 unta.
Kalau nanti dengar lihat di masjid berapa? Satu sapi 7 orang. Satu sapi Pak 7 orang. Ini dia punya pijakan. Wa tujzi'ul baqaratu an sab'atin kadzalik. Begitu juga sapi. Sapi, satu ekor sapi untuk 7 orang. Bagaimana kita ini Ustaz? Banyak kita ini. Enggak apa-apa. Nanti gini caranya. Itu Pak Ibrahim, Pak Sulaiman, anggap ini adalah satu nama musola. Tinggal cari 6 orangnya. Misalnya 6 orangnya itu saya satunya. Siapa lagi yang kayak itu? Lengkap dia menjadi 7 orang. Jadi satu orangnya itu adalah musola. Tinggal cari 6 orang. Saya satu. Misalnya Pak Ibrahim satu. Nanti kekurangannya berapa dari kita kumpul itu nanti kita. Oke Bu ya? Berapa kita kumpul hari ini kekurangannya nanti dimusyawarahkan lagi nanti kalau misalnya kurang. Karena harga satu sapi sekarang berapa? Paling kurang itu berapa? Yang besar itu 9. Yang kecil berapa Bu? 9 itu kecil, 12. Yang besar itu 12. Yang besar itu 12. Iya. Yang kecil itu 9, 8, 9. Nanti kekurangannya kita musyawarah lagi. Ini sunahnya. Wa tujzi'ul baqaratu an sab'atin. Jadi satu ekor sapi itu untuk 7 orang. Wa tujzi'u syatun an syakhsin. Satu ekor kambing itu untuk 1 orang. Satu ekor kambing itu untuk 1 orang. Wa hiya afdal min musyarakatihi fi ba'ir. Ini lebih afdal daripada satu ekor sapi untuk 7 orang. Lebih afdal satu ekor kambing untuk 1 orang. Itu lebih afdal daripada satu ekor sapi untuk 7 orang. Oke Bu ya? Paham kira-kira ini? Mana lebih afdal Ustaz? Kami korban dengan sapi tapi satu sapinya 7 orang, atau kami korban, saya sendiri korban kambingnya 1 ekor kemudian untuk saya sendiri, maka afdolnya itu kambing 1 ekor untuk saya sendiri yang korban dibandingkan untuk 7 orang sapi. Kemudian wa afdal anwal udhiyah ibil. Kemudian binatang yang afdal untuk dikurbankan 1 ibil, unta, summa baqarah, sapi. Yang kedua summa ghanam. Kemudian kambing. Ada masalah. Apa masalahnya? Bu. Masalahnya bagaimana orang tua yang ketika dia hidup itu belum pernah kita kurban. Dia belum pernah kurban. Tiba-tiba dia wafat. Ini tradisi di kampung saya dulu, nggak tahu di sini. Pak Ibrahim, di kampung saya dulu itu orang tua ini dikorbankan. Cari kambingnya itu karena ya warna rusak, badan kambingnya itu harus gemuk, dia harus jenggot, dia punya bertanduk. Itu biasanya pada hari ke-7 itu dibuatkan itu. Di atasnya disimpan apa namanya itu, di atas kayak kuda lah, apa namanya itu, pelana. Di atasnya itu disimpan pelana. Kemudian dia dibuatkan mata kayak mata kuda, dicermin lagi dia, jenggotnya diginiin. Tuh, kata mereka ini kurban. Karena orang tua dulu ini selama dia hidup itu belum pernah kurban. Maka di sini Bu, wala yazuju 'anil maiti ala asah illa ayusih biha, maka tidak dibolehkan itu kurban untuk orang yang telah meninggal. Tidak dibolehkan bagi kita kurban untuk orang yang telah meninggal dari orang tua kita misalnya atau keluarga kita misalnya. Illa ayyusiya biha,
kecuali orang tua kita itu pernah berwasiat pada saat dia masih hidup atau sedang sakit, nak saya ini belum kurban, dia sedang sakit nih, tambah parah sakit, nak jangan lupa nanti kalau saya meninggal nak tolong saya dikurbankan, kalian ambillah, belilah 1 ekor apa itu, ekor kambing. Kecuali ketika dia meninggalnya itu dia wasiat untuk kurban. Tapi kalau tidak, jangan. Tapi bagaimana kalau begini Ustaz? Oh, anaknya itu sembelih ini niatnya itu untuk dihadiahkan, itu sedekah. Bukan kurban namanya sedekah. Hari yang ke-7 itu kan cari kambing. Pada sembelihnya jangan lupa hadiahkan itu untuk orang tua. Kemudian dagingnya itu diutamakan beri kepada mereka yang membutuhkan. Itu malam ini kita akan bahas tentang hukum itu dan jenis binatang yang kita korbankan. Insya Allah malam minggu depan itu apa saja yang tidak jenis hewan kurban yang tidak boleh dikurbankan, bagaimana fisiknya ini. Minggu depan kita akan bahas insya Allah. Jadi mulai saat ini yang ada niat kurban ya silakan tampung sedikit sama Pak Ibrahim, tampung sedikit. Nanti kekurangannya berapa nanti kita musyawarahkan lagi. Memang afdolnya tadi 1 ekor sapi 7 orang. Tapi kalau memang tidak, nanti ya anggap saja kita ini musola ini kumpulan kita ini untuk atas nama musola, atas nama kita semua lah, musola namanya lah. Berarti kurang 6 orang itu Pak Sulaiman. Kita cari nanti berapa nanti kekurangannya. Kalau kita kumpulkan ini 3-4 juta, maka kekurangannya cari nanti orangnya. Insya Allah. Dari saya kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.